Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Kita sambung pembahasan kita pada pertemuan kali ini, masih tentang kisah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang bab yang ke-31, wafatu Khadijah zuwaju Saudah wa Aisyah radhiyallahu anhunna. Wafat Sayyidah Khadijah menikahi Sayyidah Saudah dan Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridai mereka semua. Bismillahirrahmanirrahim. Fi sanatil 'ashirati minan nubuwati tuwfiyatis sayyidatu Khadijah fahazina 'alaiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam huznan shadida li'annaha kanat tuhibbuhu wa tamna'u anhu adza Quraisy. Pada tahun yang ke-10 daripada kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wafatlah Sayyidah Khadijah. Maka baginda Rasulullah SAW sangat sedih terhadap wafatnya Sayyidah Khadijah, karena Sayyidah Khadijah adalah orang yang sangat mencintai baginda Rasulullah dan orang yang menegah baginda Rasulullah terhadap penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh orang Quraisy. Fatazawwaja ba'da wafatiha bi Saudah ba'da an tuwfiya anha zawjuha wa kanat qad amanat billahi wa rasulih wa khalafat aqaribaha. Maka baginda Rasulullah menikahi sesudah wafatnya Sayyidah Khadijah, yaitu menikah dengan Sayyidah Saudah di saat Sayyidah Saudah meninggal suaminya, dan Sayyidah Saudah ini adalah orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan yang berbeda pendapat, berselisih pendapat, berselisih paham dengan kerabat-kerabatnya. Wa ba'da syahrin aqada ala Aisyah binti Abi Bakrin As-Siddiq wa hiya fi sabi'ati min umriha. Dan sesudah sebulan menikah dengan Sayyidah Saudah, maka Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah, anak daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang Sayyidah Aisyah berumur 7 tahun. Walam yatazawwaj bikran ghairaha wa dakhala biha fil Madinah. Dan Rasulullah tidak menikahi perempuan yang perawan selainnya Sayyidah Aisyah, dan Rasulullah tidur bersama Sayyidah Aisyah pada saat Rasulullah berada di Madinah. Jadi pembahasan bab yang 31 ini terjadi pada tahun yang ke-10 daripada kenabian baginda Rasulullah, peristiwa yang sangat membuat baginda Rasulullah merasakan kesedihan yang luar biasa, yaitu wafatnya istri tercinta Sayyidah Khadijah. Kenapa Sayyidah Khadijah di saat beliau wafat Rasulullah merasakan sedih yang sangat luar biasa? Karena Sayyidah Khadijah adalah orang yang sangat mencintai baginda Rasulullah, dan Sayyidah Khadijah adalah orang yang pertama beriman kepada baginda Rasulullah. Dan Sayyidah Khadijah adalah orang yang rela mengorbankan seluruh hartanya untuk perjuangan dakwah baginda Rasulullah. Dan Sayyidah Khadijah adalah orang yang selalu mendukung, mensupport baginda Rasulullah apapun kejadian yang menimpa baginda Rasulullah. Bahkan Sayyidah Khadijah adalah orang yang menjadi benteng terhadap Rasulullah di saat orang Quraisy mau menyiksa, menyakiti baginda Rasulullah. Makanya di saat
Allah mengambil kembali Sayyidah Khadijah, Rasulullah merasakan sedih yang sangat luar biasa. Ini adalah peristiwa yang terjadi pada tahun yang ke-10 daripada kenabian baginda Rasulullah. Maka sesudah Rasulullah ditinggalkan oleh istri tercinta Sayyidah Khadijah, setelah itu baginda Rasulullah menikah dengan Sayyidah Saudah. Yang Sayyidah Saudah ini adalah seorang janda, dan Sayyidah Saudah beriman kepada baginda Rasulullah, beriman kepada Allah. Bahkan Sayyidah Saudah berbeda pemahaman dengan kerabat-kerabatnya, dengan keluarganya. Di saat keluarganya masih belum mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi beliau telah beriman kepada Allah dan Rasulnya di saat beliau menikah dengan baginda Rasulullah. Dan sesudah sebulan Rasulullah menikah dengan Sayyidah Saudah, Rasulullah menikah dengan Sayyidah Aisyah, yaitu anak daripada Khulafaur Rasyidin yang pertama, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang di saat itu Sayyidah Aisyah masih berumur 9 tahun, tetapi beliau telah menjadi istri Rasulullah. Rasulullah berakad nikah, menikahi Sayyidah Aisyah di saat beliau berumur 7 tahun. Dan Rasulullah tidak pernah menikahi wanita yang perawan selain Sayyidah Aisyah, dan Rasulullah tidak langsung tidur bersama Sayyidah Aisyah karena Sayyidah Aisyah masih berumur 7 tahun. Tetapi di saat beliau hijrah ke Madinah, maka di saat itulah Rasulullah bersama dengan Sayyidah Aisyah. Jadi kesimpulan daripada bab yang ke-31 ini, peristiwa yang pertama terjadi pada tahun yang ke-10 Hijriah, yaitu wafatnya Sayyidah Khadijah, istri tercinta baginda Rasulullah SAW. Dan semasih beliau bersama Sayyidah Khadijah, Rasulullah tidak pernah menikah dengan wanita yang lain. Itu membuktikan yang bahwa Sayyidah Khadijah adalah salah satu wanita yang sangat beliau cintai. Dan di saat wafatnya Sayyidah Khadijah, Rasulullah merasakan sedih yang sangat luar biasa, karena Sayyidah Khadijah adalah orang yang pertama beriman kepada beliau. Sayyidah Khadijah adalah orang yang selalu membantu dan mendukung beliau, bahkan menjadi benteng daripada orang Quraisy di saat mereka mau menyakiti baginda Rasulullah. Dan pada tahun yang ke-10 juga Rasulullah menikah dengan Saudah. Setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, Rasulullah menikah dengan Sayyidah Saudah. Dan sesudah sebulan menikah dengan Sayyidah Saudah, Rasulullah berakad nikah dengan menikahi Sayyidah Aisyah, yaitu anak Khulafaur Rasyidin yang pertama, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang di saat itu Sayyidah Aisyah masih berumur 7 tahun. Dan Rasulullah tidak pernah menikahi wanita perawan selain Sayyidah Aisyah. Berarti yang lain daripada istri Rasulullah adalah semuanya janda. Dan Rasulullah bersama dengan Aisyah di saat beliau telah hijrah ke negeri Madinah. Bab yang ke-32, wafatu ammi, wafat pamannya Rasulullah. Ba'da wafati Sayyidati Khadijati binahwi syahrin tuwfiya ammuhu Abu Talib. Sesudah wafat Sayyidah Khadijah sebulan, wafatlah pamannya Nabi, yaitu Abu Talib. Fahazina alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sedih terhadap wafatnya Abu Talib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan kesedihan yang luar biasa. Wa samma dzalikal 'ama amal huzni li'annahu faqada fihi zaujahu wa 'ammah. Dan dinamakan tahun ke-10 ini tahun kesedihan, tahun kegundahan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hilang
dua orang yang sangat membantu beliau, yang selalu mendukung beliau, yaitu istrinya Sayyidah Khadijah dan pamannya Abu Talib. Wa kana ammuhu ya'taqidu sidqa ma jaa'a bihi ar-rasul illa annahu lam yantiq bi syahadati ila akhir lahdatin min hayati khaufan min ta'yir Quraisy. Dan adalah pamannya Nabi ini yang mengiktikad, yang meyakini kebenaran apa yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah, ya, tetapi beliau, kecuali sesungguhnya beliau yang tidak mau bersyahadat, bersaksi hingga akhir daripada kehidupan beliau, karena takut daripada keaiban terhadap kaum Quraisy. Wa fihi unzila, dan pada kejadian tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah ayat Bismillahirrahmanirrahim, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak sanggup engkau memberi petunjuk kepada orang-orang yang engkau cintai, dan tetapi Allah yaitu yang memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Fanas'alullaha ay yukhaffifa anhu ma'a baqiyati aqaribihi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita meminta kepada Allah bahwa Allah meringankan terhadap pamannya Nabi beserta ketinggalan segala kerabat-kerabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab yang ke-32 ini yaitu wafat pamannya Nabi Abu Talib. Sesudah wafatnya Sayyidah Khadijah pada tahun yang ke-10 ini, Allah Subhanahu wa taala juga mengambil orang yang sangat beliau cintai, yaitu Abu Talib, paman beliau. Maka Rasulullah merasakan sedih yang sangat luar biasa karena baru saja ditinggalkan oleh istri tercinta. Setelah itu beliau kembali, Allah Subhanahu wa taala kembali mengambil orang yang beliau cintai, yaitu pamannya Abu Talib. Maka tahun ini dinamakan dengan tahun Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan, karena pada tahun ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kembali dua orang yang sangat beliau cintai, yakni Sayyidah Khadijah, istri beliau, dan pamannya yaitu Abu Talib. Dan Abu Talib ini adalah orang yang selalu berada di barisan depan. Walaupun beliau adalah orang yang suku yang terpandang dalam suku Quraisy, tetapi beliau orang yang selalu menjaga baginda Rasulullah SAW daripada kelakuan-kelakuan, rencana-rencana yang dilakukan oleh orang Quraisy untuk menyakiti beliau. Dan paman Nabi ini Abu Talib adalah orang yang meyakini, mengiktikadkan kebenaran apa yang Rasulullah bawa, tetapi beliau cuma tidak mau bersaksi hingga akhir hidup beliau karena khawatir, karena takut terhadap keaiban kaum Quraisy. Maka dalam kejadian ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak sanggup memberi petunjuk kepada orang-orang yang engkau cintai, tetapi yang sanggup memberi petunjuk yaitu Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah ringankan paman beliau yaitu Abu Talib, dan kita meminta kepada Allah agar Allah ringankan, agar Allah mudahkan juga kepada seluruh kerabat-kerabatnya Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan, kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji' wal ma'ab.